Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita akan mendengarkan keterangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis. Bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak, ya, Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati, tentunya Menteri Keuangan. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta. Program makan bergizi gratis ini sangat disambut oleh masyarakat Indonesia, tentunya sangat disambut dengan antusias. Dan menurut Pak Nurdin, Pak, terkait dengan program makan bergizi gratis ini, apa pendapat Bapak? Apakah nantinya program makan bergizi gratis ini dapat mensejahterakan rakyat, Pak? Ya, saya kira gini ya. Kalau menurut saya, makan bergizi gratis ini adalah bridging condition ya, kondisi yang ditalangi oleh pemerintah. Jadi gini, buat saya pemberian bergizi gratis ini adalah memang kita terpaksa harus, presiden ataupun pemerintah terpaksa akan memberikan itu karena melihat daripada masyarakatnya yang sangat miskin dan hampir tidak mampu untuk membeli makan untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Sehingga ini diperlukan. Nah, sekarang ini kan memerlukan banyak orang dan banyak biaya. Harusnya rencana dan juga strategi pelaksanaannya harus tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Bagaimana dia itu? Jadi artinya tepat mutu itu, harga dengan mutu yang disiapkan itu tidak ada yang dikorupsi dan tepat sasaran orangnya dan juga tepat waktu yang diberikannya. Dan menurut saya ini harus dibuat secara bertahap. Ya, Januari naik, tidak bisa langsung drastis begitu ya. Melihat daripada sistemnya. Sistemnya juga itu harus dibangun secara baik dengan menggunakan sistem digital, dan dari kependudukan sudah ada siapa-siapa sebenarnya yang pantas untuk menerimanya. Nah, ada positifnya melakukan ini, tapi ada negatifnya juga. Positifnya adalah yang miskin bisa diberikan gizi dan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang tangguh dan pintar di kemudian hari, yang bisa dipakai bangsa ini juga untuk membangun Indonesia. Artinya dia seolah-olah kalau tanaman itu dia dipupuk. Jadi kalau dia dipupuk, kan produktivitasnya akan tinggi. Kalau dia tidak dibiarkan, berarti produktivitasnya akan rendah. Itu benar. Tetapi ini harus dibikin jangka waktu ya. Apabila pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai di atas 8%, menurut saya secara perlahan-lahan ini harus dihilangkan. Karena ini tetap akan membuat orang juga jadi bodoh jadinya nanti kalau ini berkelanjutan. Jadi harus dia diberikan opsi untuk mencari makanan sendiri oleh orang tuanya, karena nanti tidak ada yang miskin lagi. Itu yang menjadi yang utama harus dilaksanakan sejak dini ini. Jadi hanya waktu tertentu kita ini harus melakukannya. Kalaupun nanti ini dilembagakan adalah dengan data yang akurat, siapa-siapa yang harus
tidak mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekonomi yang bagus, ini baru pemerintah akan melakukannya. Ini di seluruh dunia pun banyak negara yang sudah melakukan ini. Dan itu sejak seperti India itu juga melakukan ya. Dan negara-negara lain di dunia. Jadi Indonesia dengan melakukan ini sudah bagus, targetnya itu seperti saya katakan tadi memupuk daripada anak-anak sekolah. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo barusan di televisi untuk harus dilaksanakan dan sudah dimulai tanggal 6 Januari kemarin. Dan seterusnya ini akan berkelanjutan mencapai jumlah yang telah direncanakan. Ini memang sudah berjalan Pak, dan memang sudah hingga saat ini progresnya juga sudah amat baik. Namun kita masih dihadapkan dengan berbagai tantangan Pak. Salah satunya program makan bergizi gratis ini bergantung dengan infrastruktur di daerah masing-masing, kemudian juga dengan keterbatasan SDM. Menurut Bapak sendiri, apakah hanya dua elemen tersebut atau ada faktor lain yang nantinya mungkin akan membantu untuk kesuksesan dari program makan bergizi gratis ini? Kesuksesan bergizi gratis ini adalah bagaimana menyampaikan daripada makanan itu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat harga ya. Jadi kalau ini tidak direncanakan dengan baik, tidak dibuat menjadi suatu sistem yang bisa dikontrol dari mana saja pun ya, dengan pakai pemakaian digital, itu kami coba buat itu. Jadi dari siapa yang daripada surveinya atau daftar mereka yang miskin itu di tiap desa, kabupaten sampai dengan provinsi, siapa yang pantas dan dia dikontrol dengan sistem. Kan udah ada Badan Gizi dan juga ada tadi Departemen Dalam Negeri, Dukcapilnya itu bisa sama-sama seperti itu dibuat. Nah, ini adalah menjadi suatu kunci utama kesuksesannya. Ini yang dikhawatirkan memang. Apabila itu nanti tidak tepat mutu, tepat waktu dan tepat orangnya, ya ini kan percuma juga. Jadi kalau memupuk tanaman itu harus ke pohon tanamannya yang masuk. Nah, poin ini yang harus diseriusin dan betul-betul orang yang melakukan itu adalah betul-betul tidak membuat suasana gaduh, artinya ada yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali Pak. Itu tandanya berarti kita jika ingin program makan bergizi gratis ini menjadi program yang bisa berkembang dengan sangat baik, itu tandanya kita perlu dengan infrastruktur yang ada, kemudian sumber daya juga, dan tadi kolaborasi serta komitmen ya Pak ya. Nah, anggaran untuk makan bergizi gratis ini sangat banyak Pak. Menurut Bapak, apakah dengan anggaran yang besar ini akan menutup kemungkinan tidak terjadinya korupsi? Jadi korupsi itu terjadi adalah ada niat dan ada kesempatan. Jadi ada niat, ada kesempatan ya. Memang saya sudah punya niat. Jadi ada kesempatan saya bisa menjadi korupsi. Atau kita lihat, kita tadinya tidak ada niat mencuri, tapi ada kesempatan, kelihatannya ini kalau kita ambil ini tidak masalah, tidak ketahuan. Nah, bagaimana pemerintah NK ini, niat dan kesempatan ini harus dihilangkan. Jadi ada pun niatnya, kesempatannya nggak ada. Karena itu dibuat dengan sistem. Jadi sistem digital itu yang menunjukkan siapa nama-namanya dan menerimanya, bagaimana lagi orang akan korupsi. Karena semua sudah masuk di aplikasi daripada makanan bergizi gratis, siapa orangnya, dan orangnya itu pun bisa dikontrol. Batang itu, kalau seperti perkebunan kelapa sawit, batang itu bisa kita kontrol. Jadi dengan sistem itu, orang akan tidak bisa melakukan daripada kesempatan tadi itu. Niatnya tidak akan timbul lagi, tidak ada kesempatan. Selama itu bisa dilakukan dengan sinergitas antara polisi, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini mulai dari kelurahan, RT, RW, kecamatan,
kabupaten ya sampai ke menterinya, dan juga Badan Gizi Nasional, kemudian supplier daripada makanan bergizi gratis ini sudah diatur sedemikian rupa, dan masing-masing orang yang menerima itu juga memberikan feedback. Ini akan minimum mengurangi daripada niat dan kesempatan untuk katakanlah korupsi tadi itu. Dan itu yang berbahaya sama sekali. Katakan, karena anggaran kita itu kan 72 triliun untuk 3 juta anak atau berapa juta anak lah itu kan pertama ini. Nah, jadi kalau ini memang dilakukan secara benar, ini sangat menguntungkan. Tetapi kalau ini dilakukan hanya membuang-buang air ke laut saja, jadi sehingga menurut saya adalah bagaimana bangsa ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 8% ini karena demografi daripada tenaga kerja kita masih sangat besar sampai dengan 2038. Di situ dicapai di angka atas 8%, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi yang kita kasih makan bergizi gratis, semuanya sudah makmur dan sejahtera. Itu menjadi tujuan utama daripada berbangsa dan bernegara ini. Pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, itulah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo kalau kita lihat daripada apa yang beliau canangkan dan laksanakan sejak dilantik menjadi presiden. Baik, itu menarik sekali. Itu tandanya lagi-lagi untuk pengawasan dan kolaborasi sangat diperlukan ya Pak ya. Betul. Untuk semua sistem. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali dialognya, berikut kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar koruptor-koruptor yang perbuatannya sudah jelas terbukti agar tidak dihukum ringan. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Ya, pemerintah dengan sangat tegas menyebutkan bahwa pelaku korupsi harus dihukum tidak dengan ringan. Pak, melihat ini, bagaimana menurut Bapak, apakah komitmen dari pemerintah untuk memberantas korupsi ini sudah cukup atau seperti apa? Apa yang dikatakan Pak Prabowo itu adalah angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi itu adalah berita jelek bagi orang koruptor-koruptor, kan begitu. Jadi, tapi yang angin segar itu mungkin sampai 270 juta. Tapi yang kekhawatiran itu mungkin hanya ya ribuan lah ya, puluhan ribu, ya terserahlah seberapa. Jadi menurut saya, memang harus itu law enforcement itu penegakan hukum. Nah, kalau semuanya masih tetap ada korupsi dan lain sebagainya, ini bagaimanapun kebocoran daripada pembangunan ini, pembangunan ekonomi kita yang dicanangkan 8% itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Selama ada korupsinya dan kemudian masih ada cawe-cawe politik dan lain sebagainya, ya udahlah, itu udah harus dihentikan dengan pemerintahan Prabowo ini. Kita sama-sama membangun, merubah daripada wajah pemerintahan kita untuk menjadi pemerintahan yang bersih, itu tidak sulit.
apabila kita mau. Kemudian kalau orang-orang yang sudah terlanjur korupsi, ya sudah punya dosa di situ, Pak Prabowo juga menyatakan, oke lah kita maafkan, tapi kembalikanlah yang kau curi itu supaya bisa dimaafkan. Berapa yang dicuri? Jadi kalau kerbau yang dicuri, kembalikanlah kerbau mungkin kalau kerbau kakinya 4 yang dikembalikan mungkin 3 atau apa. Ya terserahlah ya bagaimana pengertiannya. Dan bagaimana pemerintah itu tegas seperti itu, mungkin bisa dibikin satu contoh ya pemerintah Pak Prabowo. Contoh, ada yang korupsi, bagaimana hukuman terberat yang akan dilakukan. Kalau dulu Cina itu ya pertama itu ada yang misalnya ya tahulah kita di sana hukuman di komunis dan di mana itu ada hukuman macam-macam kan. Nah, di Indonesia gimana? Berani nggak kita melakukan sesuatu hukuman menjadi salah satu contoh sehingga yang lain efek jerah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan bagaimana dengan undang-undang kita? Dan memang korupsi inilah sekarang yang menjadi problem bangsa ini. Saya kira dengan adanya himbauan Pak Prabowo, yang lain ikutlah. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa. Udahlah, hilangkan aja lah korupsi dulu, toh kita sudah cukup makan kok. Ngapain lagi? Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Itu tandanya bahwa kita sangat mengapresiasi terkait dengan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di negeri ini ya Bapak ya. Ya, begitu. Terima kasih sekali Pak Nurdin sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, kita akan jeda untuk mendengarkan azan maghrib.